Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biolistrik 1. Next. Yaitu anggota kelompok dari kami ada Yuli Cornelia dengan NIM 032, lalu ada saya sendiri Radwal Amani dengan NIM 034, lalu kemudian ada Nimadi Ariswan Dewi dengan NIM 042, lalu ada Ila Kamila Tunisa dengan NIM 017, dan Yulia Rahmawati dengan NIM 029. Next. Pokok pembahasan pada hari ini, yaitu yang pertama ada gaya-gaya listrik pada biologi molekuler, yaitu pada struktur DNA dan replika DNA. Lalu ada elektrokardiogram (EKG), lalu ada sistem saraf dan konduksi saraf, yaitu pandangan mikroskopik terhadap arus listrik. Next. Pokok pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya, Yuli Cornelia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai gaya-gaya listrik pada biologi molekuler, yakni pada struktur DNA dan replika DNA. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama yakni mengenai kelistrikan, yang merupakan sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, di mana listrik ini dapat juga diartikan sebagai konduksi dari partikel subatomik tertentu, seperti halnya elektron dan juga proton, yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya, dan dapat juga diartikan sebagai sumber energi yang disalurkan melalui kabel, di mana arus listrik ini timbul karena muatan listrik yang mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Nah, listrik dapat dibagi menjadi dua, yakni listrik statis dan juga listrik dinamis. Untuk selanjutnya yakni struktur dan fungsi sel hidup pada tingkat molekuler yang bisa disebut dengan biologi molekuler, di mana dalam bidang ini penting untuk penerapan fisika karena bagian dalam sel terutama terdiri dari air dan dapat diumpamakan sebagai larutan molekul yang luas yang dapat bergerak atau seperti pada teori kinetik yang saling bertumbukan dengan energi kinetik yang beragam besarnya, di mana molekul-molekul ini berinteraksi satu sama lain dengan berbagai reaksi kimia atau bisa membentuk dan memutus ikatan antar atom, dan interaksi atau penggabungan yang lebih singkat yang terjadi karena adanya tarik-menarik elektrostatis antar molekul. Nah, untuk selanjutnya yakni gaya elektrostatik merupakan gaya tarik atau tolak antara muatan listrik, di mana muatan listrik sejenis tersebut akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Nah, gaya elektrostatik ini termasuk ke dalam jenis listrik statis, di mana listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Suatu benda tersebut dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan benda lain. Nah, muatan listrik statis suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul atom yang di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, informasi genetik yang ada pada gen dibentuk menjadi molekul inti pada kromosom, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, informasi genetik ini ada pada gen yang dibentuk menjadi molekul inti pada kromosom, yaitu DNA. Nah, molekul DNA terdiri dari rangkaian panjang molekul-molekul kecil yang dikenal sebagai basa nukleotid. Hanya ada 4 jenis basa, yakni adenin, sitosin, dan timin, dan juga guanin. Nah, bisa di next slide.
Selanjutnya struktur DNA dan replikasi DNA, di mana deoksiribonukleik asid atau DNA merupakan polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen atau adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, menurut Campbell et al., pada tahun 2008, DNA terdiri atas 3 macam molekul, yakni gula pentosa yang dikenal dengan deoksiribosa, asam fosfat, basa nitrogen yang bisa dibedakan atas pirimidin yang terdiri atas sitosin, timin, purin yang terdiri atas adenin dan juga guanin. Nah, sebuah kompleks basa gula disebut sebagai sebuah nukleosida, di mana sebuah nukleosida ini dan fosfat disebut sebagai nukleotida. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, di mana struktur DNA adalah semacam pita yang berpilin ganda yang kemudian disebut dengan heliks ganda, di mana heliks ganda ini merupakan struktur berdimensi 3 DNA. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Rahmawati. Dipersilakan. Baik, pembahasan selanjutnya yakni terkait struktur DNA. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, jadi kedua rangkaian ini diikat oleh gaya elektrostatik, yaitu interaksi antara tarik-menarik antara muatan positif dan negatif. Ikatan elektrostatik yaitu ikatan ionik yang merupakan jembatan garam atau pasangan ion. Nah, di sini bisa terlihat pada gambar A itu harus berpasangan dengan T. Adenin harus berpasangan dengan timin. Dan guanin harus berpasangan dengan sitosin. Begitu seterusnya. Nah, ini disebut ikatan elektrostatik. Kemudian di sini ada replikasi DNA. Salah satu fungsi DNA sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme adalah harus mampu menyimpan informasi genetik dengan tepat dan dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Fungsi ini disebut fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Nah, jadi setiap molekul DNA yang melakukan replikasi sebagai suatu satuan tunggal dinamakan replikon. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses replikasi DNA, mari kita simak video berikut. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim
Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Ini waktu gerakan acak dari enzim enzim primase tadi itu saling berpasangan pada untayan basa di sini. Nah, pas waktu pemasangan ini atau bercocokan itu merupakan gaya elektrostatik yang dimaksud. Begitu. Bisa dilanjut videonya. Tarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian, tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas. Karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan baru. Baik, sekian video mengenai replikasi DNA. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Suwandewi. Kepada Ari Suwandewi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokardiogram. Next slide. Setiap kali jantung berdetak, perubahan potensial terjadi pada permukaannya dan bisa dideteksi dengan menggunakan kontak logam yang disebut elektroda dan yang dipasang pada kulit. Perubahan potensial cukup kecil dalam odomylopolit dan harus diperkuat. Perubahan ini ditampilkan sebagai grafik pada kertas maupun layar osiloskop tabung sinar katoda. Rekaman perubahan potensial untuk jantung seseorang disebut radiokardiogram atau EKG. Alat yang digunakan disebut elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengukur serta merekam aktivitas listrik jantung manusia. Tes ini membutuhkan mesin pendeteksi yang disebut dengan elektrokardiogram. Fungsinya untuk menerjemahkan impuls listrik menjadi sebuah grafik yang ditampilkan dalam layar. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar elektrokardiogram
pada umumnya. Diperlihatkan 2 detak jantung. Sel-sel otot dan sel-sel saraf keduanya sama dalam hal ini memiliki lapisan dipolistrik yang melintas di dinding sel. Dalam situasi normal, ada muatan positif total pada permukaan luar dan ada muatan negatif total pada permukaan dalamnya. Next slide. Elektrokardiogram menggunakan 3 elektroda datar, 1 diletakkan di setiap sisi pada tangan dan 1 pada kaki kiri. Kadang-kadang 6 elektroda tambahan di tempat lainnya. Sedemikian banyaknya pengukuran benda potensial memberikan informasi tambahan atau beberapa di antaranya ganda. Karena jantung merupakan benda 3 dimensi yang dipolarisasi terjadi di seluruh dimensi tersebut. Selanjutnya, saat melakukan elektrokardiogram, karena tes kesehatan jantung, ini tidak dapat membuat pasiennya merasa kesakitan. Hal ini dikarenakan kita ada pengaliran arus listrik serta tidak ada sayatan. Dokter akan menempelkan elektroda pada tubuh, jumlahnya sekitar 10 hingga 12 buah. Elektroda ini berukuran kecil dan dibuat dari bahan plastik. Selanjutnya, elektroda akan disambungkan dengan kabel mesin elektrodiograf. Kemudian, aktivitas listrik pada jantung Anda akan diukur dan diterjemahkan dalam bentuk grafik yang bisa Anda lihat pada layar pemantau. Selanjutnya, dari tes elektrodiogram ini yang dilakukan, ada beberapa informasi yang bisa Anda peroleh, mulai dari tingkat denyut jantung, normal atau tidaknya denyut jantung, irama jantung, dan perubahan struktur otot jantung sehingga tingkat oksigen jantung itu tersebut. Next slide. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ila Kamila Tunisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan konduksi saraf, mengenai pandangan mikroskopik terhadap arus listrik. Next. Pandangan mikroskopik terhadap arus listrik akan berguna jika kita analisa suatu model sederhana arus listrik pada tingkat mikroskopik atom dan elektron. Nah, ini merupakan gambaran dari medan listrik E pada kawat yang memberikan kecepatan alir Vd kepada elektron-elektron yang bergerak acak. Dapat kita bayangkan tabung tersebut merupakan kawat penghantar, di mana di dalamnya terdapat elektron-elektron bebas yang bergerak ke sana kemari dengan acak dengan laju tinggi, terpantul dari atom-atom kawat. Nah, ketika ada medan listrik pada kawat, maka elektron-elektron yang bergerak bebas tersebut menerima gaya dan mulai dipercepat. Kemudian mereka akan segera mencapai laju yang kurang lebih merupakan laju rata-rata. Hal itu disebabkan oleh tumbukan dengan atom-atom kawat.
Nah, laju rata-rata tersebut disebut dengan laju alir atau disimbolkan dengan VD, di mana laju alir pada normalnya jauh lebih kecil dari laju acak rata-rata elektron. Next. Kemudian kita dapat menghubungkan VD dengan arus makroskopik I pada kawat. Dalam waktu delta T, elektron-elektron akan menempuh jarak I sama dengan VD dikalikan delta T pada rata-ratanya. Misalkan, ini merupakan gambar elektron pada volume delta L seluruhnya akan melewati penampang lintang dalam waktu delta T, di mana I sama dengan VD dikalikan delta T. Gambar ini merupakan gambar makroskopiknya, di mana di sini sudah yang terlihat hanya laju alirnya. Jadi, misalkan jika ada N elektron bebas, N sama dengan N per V, maka muatan total atau delta Q yang melalui luas A selama waktu delta T adalah delta Q sama dengan jumlah muatan dikalikan muatan per partikel, di mana sama dengan N kalikan V dikalikan E sama dengan N dikalikan A dikalikan VD dikalikan delta T dikalikan E. N merupakan jumlah muatannya, A merupakan luas penampang, VD merupakan laju alir, delta T merupakan waktu. Mohon maaf, N itu tadi elektron bebas, bukan jumlah muatannya. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa arus I pada kawat tersebut menjadi I sama dengan delta Q per delta T. Kita tahu bahwa rumus dari kuat arus listrik adalah Q per T, sehingga sama halnya dengan ini. Sama dengan N dikalikan E dikalikan A dikalikan VD, di mana N merupakan elektron bebas, E merupakan elektron, A merupakan luas penampang, dan VD merupakan laju alir. Next. Kemudian adalah arus listrik. Laju aliran elektron-elektron pada kawat sangat kecil, hanya beberapa mm per detik. Tentu saja hal ini bukan seberapa cepat listrik berjalan ketika Anda menekan saklar lampu-lampu tersebut walaupun jaraknya sekian meter, namun hampir hidup dengan seketika. Hal itu dikarenakan medan listrik berjalan hampir dengan laju cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ m per dt. Kita dapat menganggap elektron-elektron pada kawat sebagai pipa yang dipenuhi air. Kemudian ketika kita memasukkan air kepada salah satu ujung pipa, maka salah satu ujung yang lain akan langsung keluar air pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata, mohon maaf. Jadi selanjutnya kami akan menayangkan video praktikum. Lalu rekan kedua saya ada Nimadi Ariswandewi dengan NIM 042 dan dua rekan kami lainnya dari Universitas Jember, yaitu Ila Hairunisa dengan NIM 017 dan Yulia Rahmawati dengan NIM 029. Di sini kami akan mempraktikumkan tentang listrik statis yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Alat bahan yang digunakan pada praktikum ini yakni ada penggaris, karet penghapus, isian pulpen, dan juga kertas. Langkah kerjanya yakni tancapkan isian pulpen ke karet penghapus. Lalu letakkan kertas yang sudah dilipat di atasnya. Kemudian penggaris yang sudah digosokkan ke rambut akan memutar kertas tersebut. Terlebih dahulu, kita akan gosokkan penggarisnya ke rambut. Setelah kita gosokkan penggarisnya ke rambut, penggaris akan bisa menggerakkan kertas tanpa disentuhkan atau lebih tepatnya dari kejauhan. Baik, di sini saya akan mencoba percobaan sederhana listrik statis mengangkat rambut menggunakan balon. Cara kerjanya yaitu gesekan pada rambut digesekkan secara pelan-pelan saja. Balon mampu mengangkat rambut. Jadi, saat balon digesek-gesekkan ke permukaan rambut, kamu akan membuat listrik statis. Karena kalau ada benda ditaruh di dekatnya, akan melayang. Jadi, di rambut kita ada elektron. Rambut kita sama di permukaan balon berbeda. Jadi, saat digesek-gesekkan, gayanya akan bertambah. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok kami. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa pada percobaan listrik statis ini menunjukkan peristiwa pertukaran elektron pada suatu benda, di mana pada benda yang awalnya bermuatan netral berubah menjadi bermuatan negatif atau positif. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut dapat mengakibatkan interaksi dalam bentuk tarikan atau dorongan antara benda satu dengan benda yang lainnya, yaitu di mana pada benda yang memiliki muatan yang sama akan saling tolak-menolak, dan pada benda yang memiliki muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Dalam hal ini juga terjadi di dalam tubuh manusia, yaitu pada tahapan replikasi, tepatnya pada tahap yang mengakibatkan basa-basa yang terdapat pada DNA dapat berpasangan dengan basa yang merupakan pasangan dari basa tersebut, yaitu di mana basa timin akan berpasangan dengan adenin dan basa sitosin akan berpasangan dengan basa guanin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih.